اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, Bapak pengurus masjid, para alim ulama, para asatidzah, orang tua kami, guru-guru kita semua, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan kita ke masjid. Allah telah hadirkan kita ke masjid. Allah telah pilih kita untuk mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke masjid. Kita seorang muslim sangat membutuhkan masjid, sebagaimana kita membutuhkan makan dan minum sehari-hari. Seorang muslim sangat membutuhkan masjid, sebagaimana ikan membutuhkan air untuk keselamatannya. Seorang muslim sangat membutuhkan masjid, sebagaimana orang sakit membutuhkan obat. Maka setiap sesuatu yang berada pada fitrahnya, dia pasti akan selamat. Dan ketika dia keluar daripada fitrahnya, dia pasti akan celaka. Fitrahnya ikan ada di air. Ketika si ikan coba-coba keluar dari air, dia akan celaka. Fitrahnya burung ada di udara. Begitu juga fitrahnya manusia ada di masjid, ada di dalam agama, ada di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika si manusia itu jauh daripada suasana masjid, enggan berdekatan dengan masjid, maka dia akan mengalami kegelisahan dan kebinasaan. Karena hakikatnya manusia, umat Islam tidak boleh jauh daripada masjid. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu alladhi fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu, arahkan dirimu pada agama yang lurus, karena fitrah kamu ada di situ, kata Allah. Jangan coba-coba kamu berusaha lari daripada fitrah kamu. Siapapun kamu, apapun yang kau miliki, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan ketika kau keluar dari fitrah kamu. Maka fitrah daripada umat Islam itu ada di dalam agama, berada dalam suasana masjid. Maka kita harus buat hubungan yang baik dengan masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan putus hubungan dengan masjid. Itu bahaya besar. Buat hubungan yang harmonis dengan masjid. Cintai masjid. Gemar berada di masjid. Karena seseorang yang tersambung dengan masjid, hakikatnya dia tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang terputus dengan masjid, hakikatnya dia terputus dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Man wasala masjidan wasalahullah. Siapa orang yang tersambung dengan masjid, maka hakikatnya dia tersambung dengan Allah. Wa man qata'a masjidan qata'ahullah. Dan siapa yang terputus dengan masjid, hakikatnya dia terputus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terus mendapat ridhonya Allah, baik di dunia yang sementara sampai di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Karena dunia ini adalah bayangan akhirat. Seseorang yang saat hidup di dunia, dia selalu tersambung dengan Allah, sebab dirinya tersambung dengan rumah Allah, maka pasti dan pasti orang itu akan tersambung dengan Allah sampai di akhirat nanti. Tapi barang siapa yang saat di dunia dia sudah terputus dengan masjid, sehingga hakikatnya dia terputus dengan Allah, bagaimana dia akan tersambung dengan Allah di akhirat nanti? Maka sangat penting sekali kita berusaha, bersungguh-sungguh bagaimana diri kita ini terhubung dengan masjid. Jangan sampai diri kita ini terputus dengan masjid. Karena ketika kita terputus dengan masjid, terputus dengan Allah. Ad-dunya dhillul akhirah. Dunia ini bayangannya akhirat. Seseorang yang saat di dunia dia selalu berada di rumah Allah, dia tersambung dengan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan ridhonya Allah sampai ke akhirat nanti. Dia akan berjumpa dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia itu hakikatnya dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ketika dia hidup di dunia tersambung dengan rumah Allah, tersambung dengan Allah, dia pun akan mati dalam keadaan seperti itu. Tapi ketika seseorang sebaliknya saat hidup di dunia terputus dari rumah Allah, terputus dengan Allah, dikhawatirkan dia pun akan mati dalam keadaan seperti itu. Maka menyambungkan diri kita dengan masjid ini sesuatu yang penting. Inilah hajat kita. Jangan asal-asalan, jangan sambil-sambilan, tidak. Ini kebutuhan kita, ini hajat kita. Seperti kita butuh makan dan minum, kita butuh pakaian, kita butuh obat-obatan. Seperti itulah kita membutuhkan masjid. Seperti itulah hajat kita kepada masjid. Kenapa orang yang beriman itu harus mencintai masjid? Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat yang terbaik di muka bumi. Orang yang baik pasti mencintai tempat yang baik. Mana mungkin dia dikatakan orang baik kalau dia tidak mencintai tempat yang terbaik? Khairul biqa fid dunya masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid. Walaupun masjid itu terbuat dari bilik, lantainya tanah, atapnya daun, kalau itu masjid dipakai sujud kepada Allah, dikumandangkan azan, dihidupkan amalan masjid, maka itulah tempat yang terbaik di muka bumi ini. Khairul biqa fid dunya masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid. Maka orang Islam, orang Muslim harus mencintai masjid. Kenapa? Karena dia harus mencintai tempat terbaik di dunia ini. Tidak ada tempat yang lebih baik di sisi Allah dibandingkan masjid. Maka kita ketika ingin dikatakan orang baik oleh Allah,
kita harus mencintai tempat yang terbaik di dunia ini. Lalu kenapa kita harus mencintai masjid? Karena masjid merupakan Baitullah. Masjid merupakan rumahnya Allah. Siapa Allah? Allah adalah Rabb kita. Siapa Allah? Allah yang maha kaya. Siapa Allah? Allah yang menyembuhkan kita. Siapa Allah? Allah yang memberikan ketenangan batin kita. Siapa Allah? Allah yang memberikan keberkahan rizki kita. Siapa Allah? Allah yang menyelesaikan masalah kita. Maka orang yang beriman, orang Islam yang faham, orang Islam yang berakal, dia pasti akan sangat mencintai masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah. Fa innal masajida lillah. Masjid itu rumahnya Allah. Ketika seseorang berada di rumah orang kaya, ketika seseorang berada di rumahnya pejabat, ketika seseorang berada di rumahnya raja-raja, dia akan merasa tenang, kebutuhannya tercukupi. Lalu kenapa kita tidak merasa tenang ketika kita berada di rumah Allah, zat segala-galanya, zat yang punya segala sesuatu? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, Allah katakan jadi sesuatu itu. Kenapa kita tidak merasa tenang ketika kita berada di rumah Allah? Sebabnya adalah karena yakin kita kepada Allah lemah. Yakin kita atas kebesaran Allah lemah. Kita masih ragu, belum mantap. Sehingga kita berada di masjid pun kita belum dalam keadaan keyakinan yang sempurna atas keagungan Allah. Maka orang yang beriman, dia harus cinta dengan masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Kemudian kenapa kita harus mencintai masjid? Karena masjid ini tempat orang-orang yang mensucikan diri. Orang muslim yang baik, dia pasti berusaha untuk membersihkan diri. Dia pasti berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itulah masjid. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid itu diasaskan dengan asas takwa. Asasnya masjid adalah takwa. Itulah pondasi sebuah masjid. Takwa kepada Allah. Bukan kemewahan, bukan yang lain-lain, tapi takwa kepada Allah merupakan asas daripada sebuah masjid. La masjidun ussisa ala taqwa. Sesungguhnya masjid itu diasaskan dengan asas takwa. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dari hari pertama diperintahkan manusia untuk mendirikan sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di dalam masjid ada laki-laki perkasa, laki-laki hebat, laki-laki kuat yang dipuji oleh Allah. Siapa itu? Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di dalam masjid ada laki-laki hebat yang ingin mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah suka kepada orang-orang yang mensucikan diri. Masya Allah, tabarakallah. Laki-laki, orang-orang, hamba-hamba Allah yang ada di masjid untuk mensucikan diri. Inilah orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah. Dibangga-banggakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia selalu dan senantiasa ingin membersihkan diri. Sebab itulah orang Islam harus mencintai masjid. Orang soleh harus mencintai masjid. Orang berakal harus mencintai masjid. Lalu apa yang kita dapatkan kalau kita berada di masjid?
Manusia ini kan hitung-hitungan. Apa yang kita dapatkan kalau kita berada di masjid? Yang kita dapatkan banyak sekali. Dan ini perlu keyakinan. Kalau nggak yakin percuma. Allah janjikan macam-macam karunia, fadilah. Nabi janjikan macam-macam karunia, fadilah. Kalau kita tidak yakin, kita tidak percaya, buat apa? Maka iman inilah yang menyebabkan kita yakin. Apa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia berada di masjid? Masya Allah, tabarakallah. Dikatakan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dia membacakan Al-Quran, wa tadarasu fima bainahum, dan mengajarkan satu dengan yang lain, seperti sekarang yang sedang kita lakukan ini. Apa yang kita dapatkan di masjid? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan datangkan sakinah. Berapa harga sakinah? Tidak bisa dibeli. Di mana dia didapatkan? Tidak ada di mana-mana, karena dia langsung dari Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang duduk di masjid mendengarkan taklim dengan ikhlas karena Allah, Allah akan datangkan kepada mereka sakinah. Ketenangan batin, ketenangan jiwa, peningkatan iman. Macam-macam makna daripada sakinah Allah akan berikan kepada orang-orang tersebut. Bukan hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah cucuri rahmat. Bukan ditetesi rahmat, dicucuri rahmat. Karena masjid ini tempat turunnya rahmat. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita langkahkan kaki kanan kita dengan membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Satu rahmat saja sudah sangat menguntungkan, apalagi cucuran rahmat. Dan ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang ada di masjid. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah cucuri rahmat. Bukan hanya itu, wa haffathumul malaikah, dan orang-orang yang berada di masjid duduk dengan khusyuk mendengarkan firman-firman Allah, mereka hakikatnya dikerumuni oleh para malaikat. Siapa itu malaikat? Makhluk ciptaan Allah yang suci, yang punya sifat mulia. Apa sifat malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah ingkar atas perintah Allah, dan selalu taat apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Maka ketika kita ini selalu berkerumun dengan malaikat, dengan makhluk suci tersebut, maka sifat mulia malaikat itu akan tertular pada diri kita. Kita akan menjadi orang yang taat. Kita akan menjadi orang yang tidak mau maksiat kepada Allah. Kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita akan menjadi orang yang cinta kepada Allah. Kita akan menjadi orang yang semangat beribadah. Kenapa? Karena kita selalu bersentuhan dengan malaikat. Sebab kita selalu berada di masjid. Wa haffadhumul malaikah. Orang-orang ini dikerumuni oleh malaikat. Bukan hanya itu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama orang yang duduk di majlis tersebut, di rumah Allah dengan khusyuk, dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan majlisnya para malaikat. Dibanggakan oleh Allah, disebut nama kita dan nama orang tua kita. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Allah banggakan kita. Di mana dibanggakan oleh Allah? Di depan majlisnya para malaikat. Allah sebut nama kita dan nama orang tua kita. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah. Karena kita mendengarkan firman-firman Allah.
karena kita menunjukkan cinta kita kepada Allah, maka Allah banggakan kita di depan majelisnya para malaikat. Dan bukan hanya itu yang Allah berikan. Ketika kita tanya apa yang kita dapatkan ketika kita di masjid, bukan hanya itu yang Allah berikan. Saat majelis ditutup dengan doa, nada munadin minas sama ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikumul hasanat. Bangunlah kamu dengan ampunan Allah. Allah telah gantikan kesalahan-kesalahan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Allah telah ampunkan dosa-dosa kamu. Allah gantikan kesalahan kamu dengan kebaikan. Digugurkan dosa-dosanya. Sebab dia berada di rumah Allah. Sebab dia mendengar firman Allah. Dia bersih daripada dosa-dosa. Seseorang itu tidak akan tenang hatinya ketika dosanya belum diampunkan Allah. Seseorang tidak akan berkah rizkinya sebelum dosanya diampunkan Allah. Seseorang tidak akan selamat dari neraka sebelum dosanya diampunkan Allah. Seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum dosanya diampunkan Allah. Maka ampunan itulah yang sangat kita butuhkan. Dan Allah berjanji ketika seseorang itu berada di rumah Allah, jangankan ketika dia sudah sampai rumah Allah, jalannya saja, langkah-langkahnya saja, ketika dia menuju dari rumahnya ke masjid, itu sudah merupakan ampunan angkat derajat, ampunan angkat derajat, ampunan angkat derajat. Coba bayangkan, jalannya saja sudah dapat ampunan Allah, apalagi ketika dia sampai di masjid. Begitu mulianya nilai masjid di sisi Allah. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha ila al-masjid lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu darajah wa khutta anhu sayyi'ah. Tidaklah seseorang itu melangkahkan kakinya ke masjid setelah dia berwudu dengan sempurna dari rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid untuk menunaikan sholat, lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu darajah. Tidaklah dia langkahkan satu langkahnya kecuali Allah ampunkan dosanya dan Allah naikkan derajatnya. Setiap langkah gugur dosa naik derajat, gugur dosa naik derajat, gugur dosa naik derajat, terus sampai dia berada di masjid. Walam tazal al malaikatu tusalli alaih, dan malaikat senantiasa berdoa untuknya selama dia berada di masjid. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Coba bayangkan, selama kita berada di masjid, didoakan terus oleh malaikat supaya Allah ampuni kita dan Allah rahmati kita. Mana ada keuntungan yang lebih besar dibandingkan keuntungan ketika seseorang itu selalu terhubung dengan masjid. Subhanallah. Maka kita jangan terlalu khawatir kalau kita berada di masjid. Jangan kita terlalu takut kalau kita duduk di masjid untuk sholat, untuk taklim, untuk ibadah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saat kita berada di masjid, kita menjadi tetamunya Allah. Al-masjid baitu kulla taqiyin. Masjid itu rumahnya orang takwa. Rumahnya orang takwa di masjid. Tempatnya orang takwa di masjid. Wa takaffalallahu liman kana masjid baitahu birruhi warrahmah wal jawas ala sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Masjid itu rumahnya orang takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut dikatakan, wa takaffalallahu liman kana masjid baitahu birruhi warahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi, menyempurnakan bagi orang-orang yang menjadikan masjid rumahnya birruhi warahmah,
dengan kebahagiaan dan cucuran rahmat. Tidak boleh gelisah, tidak boleh khawatir kita berada di masjid, karena Allah berjanji akan memenuhi kebahagiaan dan cucuran rahmat. Wal jawaz 'ala sirat, dan dia akan mudah meniti jembatan sirat ila ridwanillah, menuju pada ridhonya Allah, ilal jannah, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rentetannya macam itu. Orang yang terhubung dengan masjid, hatinya akan damai, hidupnya akan bahagia, rezekinya akan berkah, dosanya diampuni oleh Allah, matinya husnul khatimah, mudah melintasi jembatan sirat, mendapat ridhonya Allah, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saat di dunia dia terhubung dengan masjid, saat di dunia dia mencintai masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kalau kita cerita fadilahnya, subhanallah, banyak. Karena masjid ini rumah Allah, masjid ini tempat yang terbaik. Kenapa begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang yang cinta masjid? Kok banyak sekali pahalanya? Lengkap paketnya. Kenapa? Karena Allah cinta dengan mereka. Allah suka dengan mereka. Dengan hamba-hamba yang cinta masjid. Dengan hamba-hamba yang peduli kepada masjid. Dengan hamba-hamba yang merisaukan masjid. Allah cinta dengan mereka. Dan bukti cinta Allah kepada mereka, nanti di akhirat Allah undang khusus orang-orang ini. Allah bertanya, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Mana tetangga-tetanggaku, kata Allah. Mana tetangga-tetanggaku, kata Allah. Mana tetangga-tetanggaku, kata Allah. Sampai 3 kali Allah mengundang. Malaikat heran. Malaikat terkejut atas undangan khusus Allah. Kok ada manusia yang menjadi tetangganya Allah? Allah tetap bertanya, aina jirani, mana tetanggaku? Malaikat bertanya, manil ladzi yanbaghi ayyakuna jiranuka ya Rabb? Siapa yang pantas jadi tetanggamu ya Allah? Siapa yang patut menjadi tetanggamu ya Allah? Allah umumkan kepada seluruh malaikat siapa yang pantas menjadi tetangga Allah. Siapa mereka? Aina umarul masajid wa qurra'ul Qur'an. Mana orang ketika di dunia mau memakmurkan masjid dan mau membaca Al-Quran, merekalah tetangga-tetanggaku saat ini. Siapa orang di dunia mau memakmurkan masjid dan mau membaca Al-Quran, merekalah orang-orang khusus yang akan menjadi tetangganya Allah di akhirat nanti. Begitu mulianya orang-orang yang mau memakmurkan masjid, risau kepada masjid, cinta kepada masjid, peduli kepada masjid, mau meluangkan waktunya untuk masjid, mau mengeluarkan hartanya untuk masjid, mau capek untuk masjid, mau berkeringat untuk masjid, mau repot untuk masjid. Merekalah orang-orang yang akan menjadi tetangganya Allah di akhirat nanti. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia akan mendapatkan naungan khusus di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. 7 golongan yang akan mendapatkan lindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satu daripada 7 golongan tersebut siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid.
hatinya terpaut dengan masjid, hatinya tersambung dengan masjid, hatinya risau dengan masjid, hatinya cinta kepada masjid, maka orang-orang ini di akhirat nanti akan mendapatkan naungan khusus, pertolongan khusus, perlindungan khusus di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat hidup di dunia dia cinta dengan masjid. Dia selalu pulang balik dari rumah ke masjid. Dia rindu dengan masjid. Dia betah ketika berada di masjid. Dia lebih mencintai masjid dibandingkan segala-galanya. Maka orang ini nanti di akhirat akan membuktikan bagaimana cinta Allah kepada dia, sebagaimana dia mencintai masjid saat dia hidup di dunia. Dia akan mendapatkan naungan khusus. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Karena dialah hakikatnya orang yang beriman. Imannya telah dibuktikan. Imannya telah dibuktikan di hadapan Allah. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhaduhu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang yang pulang balik dari rumah ke masjid, saksikan dialah orang beriman. Walaupun badannya kurus, kerempeng, kecil, hitam, miskin, tapi ketika hatinya tersambung dengan masjid, dialah orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang sangat berharga di sisi Allah karena dia telah membuktikan imannya kepada Allah. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhaduhu bil iman. Kalau kamu melihat orang yang pulang balik dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, hatinya gelisah ketika dia tidak datang ke masjid. Dia tidak sabar menahan kerinduannya kepada masjid. Itulah tanda iman seseorang. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat bukti kapan orang itu dikatakan beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan salat, dia membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Itulah orang-orang yang pasti mendapat hidayah dari Allah, pasti mendapat petunjuk dari Allah. Hatinya tenang di masjid, tidak ada kegelisahan karena dia merasa nyaman berada di rumah Allah. Dia ibadah dengan khusyuk, dengan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada rumah Allah dan cinta kepada firman-firman Allah. Itulah bukti iman seseorang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana Nabi SAW memakmurkan masjid di zamannya pada saat itu. Nabi SAW memakmurkan masjid dengan dakwah. Masjid dijadikan sentral dakwah, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Kebaikan yang keluar muncul dari masjid dirasakan oleh umat, sehingga setiap orang yang masuk masjid mendapatkan manfaat besar dari masjid itu. Orang yang bodoh masuk masjid jadi pintar. Orang yang maksiat tadinya masuk masjid bertobat kepada Allah. Orang yang sudah baik masuk masjid jadi tambah baik, jadi orang takwa kepada Allah. Coba bayangkan masjid yang sangat sederhana,
di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbuat dari pelepah kurma berlantaikan tanah, tapi dari masjid tersebut muncul manusia-manusia ahli surga. Keluar dari masjid yang sangat sederhana itu orang-orang yang menggetarkan arsy Allah. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang usia keislamannya baru sekian tahun saja, saat dia meninggal dunia ihtazza arsyur rahman, bergetar arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia menjadi hebat seperti itu? Karena dibina oleh Nabi dari masjid yang sangat sederhana. Islam tersebar di seluruh alam, Islam tersebar ke seluruh dunia. Yang mana penyebaran Islam itu dimulai dari masjid yang sangat sederhana pada saat itu. Hidup suasana dakwah, hidup kebaikan-kebaikan dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Sehingga masyarakatnya pinter, masyarakatnya tidak jahil, masyarakatnya tidak bodoh. Kenapa? Karena hidup taklim di masjid. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keliling ke pasar-pasar, bicara kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar. Hei pedagang, apakah kamu sudah punya ilmu berdagang sesuai dengan syariat Islam? Kalau belum, maaf, tutup dulu toko kamu, datang ke masjid, belajar. Setelah kamu punya ilmu berdagang sesuai dengan ridha Allah, baru kamu buka lagi toko kamu. Maka perdagangan sahabat menjadi asbab hidayah. Orang-orang melihat cara dagang mereka, berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena dagangnya ikut cara agama, cara Nabi SAW. Dari mana dia dapatkan? Dari masjid. Dia belajar di masjid. Setelah dia faham, dia praktekkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena masjidnya hidup ta'lim wa ta'allum. Kemudian masjid di zaman Nabi SAW hidup yang namanya khidmatul ummah, melayani umat. Masyarakat memakmurkan masjid, masjid memakmurkan masyarakat, melayani masyarakat. Orang lapar, dia datang ke masjid, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita mengenai dirinya yang sedang lapar. Nabi SAW datang ke rumah istrinya bertanya, wahai istriku, apakah kita punya sesuatu untuk menjamu tetamu Allah? Maka istri Nabi katakan, saat ini kita tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka Nabi pun pergi lagi ke istri yang lain, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Namun jawaban istri pun sama. Saat ini kita tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Sampai beberapa istri didatangi, jawabannya sama. Maka Nabi datang lagi ke masjid, menawarkan di depan para sahabat, wahai sahabatku, siapa yang siap menjamu tetamu Allah? Maka ada salah seorang sahabat yang mengangkat tangannya menyanggupi tawaran tersebut. Saya ya Rasulullah. Maka dia pun pulang ke rumah, berjumpa dengan istrinya Ummu Salamah. Sahabat tersebut bernama Abu Talha Al-Ansari. Dia tanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah sesuatu untuk menjamu tetamu Allah? Maka istri mengatakan, saat ini kita tidak punya kecuali sedikit untuk anak-anak kita. Maka sang suami katakan, suruh main anak-anak kita supaya dia terlupakan dan dia cepat tidur, dan makanan yang sedikit tersebut kita gunakan untuk menjamu tetamu Allah. Maka niat mulia itu diwujudkan. Ketika datang tetamu Allah dan makanannya cuma sedikit, si Abu Talha pura-pura ikut makan padahal dia tidak makan, supaya tetamu Allah itu kenyang.
Maka Nabi SAW mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Al-Quran yang memuji amalan hebat yang mereka miliki. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Itulah orang-orang mulia yang siap mengorbankan dirinya walaupun dia dalam keadaan membutuhkan pada saat itu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia mengundurkan kepentingannya untuk kepentingan saudaranya. Dipuji langsung oleh Allah. Turun ayat Al-Quran langsung dari Allah atas perilaku sahabat yang dimusyawarahkan oleh Nabi SAW dari masjid. Menyelesaikan masalah umat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, begitu mulianya masjid, begitu hebatnya masjid, sehingga Nabi SAW inginkan bagaimana amalan-amalan masjid ini, suasana-suasana masjid ini kita bawa ke rumah kita. Sehingga rumah kita tersambung dengan masjid. Maka rumah kita pun akan tersambung dengan Allah. Inilah kerja Nabi. Dulu para sahabat ketika mendengarkan nasihat dari Nabi SAW, mereka pulang ke rumah secara detail disampaikan kepada istrinya yang ada dari rumah. Sehingga istrinya faham program masjid. Sehingga istrinya mengerti apa-apa yang terjadi di masjid. Amalan masjid dibawa ke rumah. Suasana malaikat masjid dibawa ke rumah. Suasana ta'lim masjid dibawa ke rumah. Suasana zikrullah masjid dibawa ke rumah. Sehingga rumahnya pun tersambung dengan masjid. Rumahnya pun tersambung dengan Allah. Inilah kerja Nabi. Lalu bagaimana dengan kerja setan? Kerja setan meramaikan suasana pasar ke rumah kita. Setan membawa suasana pasar ke rumah kita. Nabi membawa suasana masjid ke rumah kita. Mana yang kita tiru? Setan membawa suasana pasar sehingga penghuni rumah hari-hari risau dengan kebendaan-kebendaan yang ada di sekitar rumahnya. Ini kurang bagus, ini perlu diganti, ini sudah ketinggalan zaman. Sekarang keluar model baru lagi, kita harus punya, kita harus beli, kita harus usaha, kita harus peras keringat, kita harus banting tulang. Terus seperti itu, memperindah, mempercantik, memperbanyak benda-benda yang ada di rumah kita. Itulah salah satu kerja daripada setan. Membawa suasana pasar ke rumah. Nabi membawa suasana masjid ke rumah. Sehingga dikatakan khairul biqa fid dunya masajiduha wa asyarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki benda, boleh. Tapi setiap benda yang kita miliki akan ada hisabnya. Kita memiliki benda tersebut sesuai dengan kebutuhan kita saja. Bukan rumah kita jadikan tempat untuk menumpuk-numpuk benda. Sehingga kita jalan pun di rumah terasa sulit, sempit. Kenapa? Karena banyaknya barang yang ada di rumah kita. Bukan itu maksud Nabi. Tapi kita penuhi dengan amalan-amalan masjid di rumah kita. Sehingga malaikat datang di rumah kita. Penghuni rumah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka juga bersentuhan dengan malaikat. Inilah maksud daripada kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu memakmurkan masjid di sisa-sisa umur kita yang singkat, sehingga kita menjadi kekasih Allah, diridhai oleh Allah dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Bismillah. Iya, itu. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin nanyakan masalah masjid ya, mengenai kadang-kadang masjid yang berbeda, pengganti pengurus langsung nanti masjidnya berbeda. Masjid dengan pengurus yang berbeda. Karena ada hubungannya Pak. Masalahnya kita dalam beribadah jemaah juga ikut mau dibawa kemana. Jadi pengurus dan
ustadznya juga bertanggung jawab terhadap jemaahnya mau dibawa kemana. Jadi ini penting. Terus kedua juga masalah manajemen masjid juga yang ingin tanyakan banyak. Kalau cerita tentang masjid mungkin banyak, bukan hanya tempat sholat aja. Jadi orang datang sholat selesai gitu ya. Padahal mengenai pendirian masjid ini banyak sekali kita di Indonesia Pak. Terutama dari dana-dana dari mana ya. Apalagi saya dengar dana CSR sekarang ini banyak. Kemarin ada penghargaan dari bank. Kemarin ada penghargaan dari pemerintah terhadap fungsi dana CSR. Dan ini sumber-sumbernya dari bank-bank. Bank Mandiri, Bank BNI ya. Terus yang kedua masalah bagaimana mengenal sekarang kan banyak masjid. Kita nggak tahu apa hukumnya, tiba-tiba kita sholat katanya itu masjid Syiah ya, atau masjid Ahmadiyah. Dan yang kedua juga bisa ceritakan mengenai zaman Rasulullah dulu ada masjid yang kosong ya, mungkin ada masalah riwayatnya. Mungkin kalau tentang masjid mungkin banyak, sampai siang mungkin kita bisa waktunya nggak cukup ya mengenai masjid ya. Saya kira bisa jelaskan yang itu Pak. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul yang Bapak katakan, masalah masjid adalah banyak, kalau dijelaskan sampai siang tidak selesai. Jadi saya kasih judulnya saja. Judulnya saja. Judulnya apa? Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Bukan milik manusia. Bukan milik pengurus, tapi milik Allah. Setiap kalimat masajid dikatakan di situ masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah? Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jelas. Masjid ini ada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Bapak punya rumah. Terus orang lain datang ngatur-ngatur rumah Bapak, kira-kira Bapak marah nggak? Marah. Begitu juga ini rumah Allah. Tidak boleh kita bikin aturan tanpa aturan Allah. Tidak boleh kita semena-mena semau kita buat aturan-aturan tanpa didasarkan dengan syariat Allah. Tidak boleh. Dan itu dosa. Kenapa? Ini milik Allah, ini rumah Allah. Kita sebagai pengurus mengurus saja, tapi tidak boleh keluar daripada koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya diurus dengan caranya Allah, dengan ridhonya Allah, dengan maunya Allah, karena ini rumah Allah. Allah yang akan menjaga, Allah yang akan menyempurnakan, karena ini rumah Allah. Allah yang akan menyelesaikan. Tugas kita, jadilah kita ini orang-orang yang berkhidmat untuk rumah Allah. Sampai Raja Saudi itu mengatakan dirinya khadimul haramain, pelayan dua masjid, karena dia tahu bagaimana mulianya si pengurus masjid. Sampai dia sendiri mengatakan dirinya pelayan masjid. Jadi pelayan masjid ini Masya Allah, tabarakallah. Seorang wanita meninggal dunia, tidak diberitahu Nabi SAW oleh para sahabat yang lain, karena dianggap wanita ini biasa-biasa saja, enggak terlalu terkenal. Orang tua wanita yang suka menyapu masjid, dianggapnya biasa-biasa saja. Suatu hari Nabi tidak melihat wanita ini. Nabi bertanya, mana wanita itu? Sahabat mengatakan sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak diberitahu saya? Maka sahabat pun malu. Disangka sahabat gak usah diberitahu Nabi. Ini kan orang biasa-biasa saja. Maka apa kata Nabi? Dallani ila qabriha. Tunjukkan aku ke kuburnya. Antar aku ke kuburnya. Nabi datang ke kubur wanita itu dan Nabi sholatkan wanita itu dari atas kuburnya. Kubur itu adalah kegelapan. Dan sebab sholatnya Nabi akan menjadi terang benderang. Begitu mulianya wanita. Kenapa?
Apa dia punya amalan yang hebat-hebat? Tidak. Amalannya tidak dianggap hebat karena dia menyapu masjid, membersihkan kotoran dari masjid. Tapi begitu mulianya di sisi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, jadikan diri kita ini pelayan masjid. Jadikan diri kita ini berkhidmat kepada masjid sesuai dengan syariat Islam. Sudah itu saja. Dari mana datangnya syariat Islam? Tanya kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya Nabi. Maka pengurus masjid tidak boleh sungkan-sungkan tanya kepada ulama. Tidak boleh malu tanya kepada ulama. Karena itu yang benar. Tanya kepada ulama, musyawarah dengan ulama, minta pendapat dari ulama supaya semua aturannya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga ketika masjidnya ini makmur sesuai dengan kehendak Allah, tempat ini akan dijauhkan dari segala musibah dan bala petaka. Kullama hamamtu bi'adzabin ala ahlil ardi nadartu an salas. Kalau aku ingin menurunkan bencana di muka bumi, kata Allah, aku lihat dulu 3 perkara. Kalau ada 3 perkara, saraftu anhumul adab, aku singkirkan adab dari tempat tersebut. Apa itu 3 perkara? Amarinal masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, al-mutahabbina fillah, berkasih sayang karena Allah. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling hasad. Idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Kalau umatku mencaci satu dengan yang lain, jatuh mereka dari pandangan Allah. Tidak akan dipandang oleh Allah umat Islam yang bertengkar satu dengan yang lain, apalagi pengurus masjid. Al-mutahabbina fillah, berkasih sayang karena Allah, saling mengalah, saling ingat mengingatkan, saling legowo, saling merasa dirinya lebih buruk dari orang lain lebih baik dari dia. Insya Allah akan terjadi keharmonisan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-mustaghfirina fil ashar, bangun di waktu malam, istighfar, minta ampun kepada Allah. Ketika 3 amalan itu ada, maka saraftu anhumul adab, aku angkat adab dari tempat tersebut. Yang turun adalah cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair. Cukup ya, insya Allah ya. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin. Ya rahimad du'afa wal masakin. Dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam, innaka anta a'azzul akram. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afwatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'un 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.